Halo semua, kembali di channelnya CFMZ. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang resiko telat bayar 100 hari di pinjaman online Akulaku. Buat teman-teman semuanya yang sudah menggunakan Akulaku dan sudah telat bayar 1 hari, 2 hari, bahkan sampai telat bayar lebih dari 90 atau 100 hari di pinjol Akulaku, kalian boleh berbagi pengalaman, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, Akulaku ini merupakan salah satu perusahaan pinjaman online yang izinnya multi finance dan sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ketika menjadi nasabah Akulaku itu, kita meminjam uang secara tunai itu biasanya limit pertama kali menjadi nasabah Akulaku itu tidak lebih dari Rp500.000 atau Rp600.000. Bahkan ada juga yang dikasih Rp1.000.000, itu tergantung dari skor kredit dari data-data yang kita ajukan. Ketika kalian sudah terlanjur menjadi nasabah Akulaku yang awalnya berusaha untuk membayarnya, berusaha tidak telat bayar, dan karena kemampuan ekonomi kalian tiba-tiba terpuruk dan akhirnya tidak bisa lagi membayarkan utang di pinjol Akulaku, bahkan sampai telat 100 hari. Nah, apa saja yang terjadi? Apakah didatangi DC lapangan? Berapa kali DC lapangan tersebut datang? Dan menurut pengalaman dari mantan korban pinjaman online atau mantan orang yang pernah menggunakan Akulaku, ketika telat bayar lebih dari 100 hari di pinjol Akulaku itu tidak pernah didatangi DC lapangan. Hanya telepon dan penagihan-penagihan yang dikirimkan melalui chat WhatsApp. Itu juga kalau kita dari awal sudah mengganti kartu dan mereset HP ke setelan pabrik, mengganti email, mengganti WhatsApp, itu tidak ada teror yang dikirimkan oleh DC pinjaman online Akulaku. Makanya buat teman-teman semuanya, agar tetap aman ketika kalian gagal bayar meski punya utang di pinjol, karena kalian memang sudah tidak mampu bayar utang di pinjol tersebut, salah satu caranya adalah dari awal langsung saja ganti kartu di handphone kalian, langsung ganti email, ganti WhatsApp. Dengan seperti itu, kalian tidak akan menerima teror-teror dari DC pinjol Akulaku. Kalaupun misalkan kalian tiba-tiba didatangi DC lapangan ke rumah selama periode dari 1 hari sampai 100 hari itu, kalian tidak usah takut, tinggal ditanyakan saja kelengkapan surat-surat dari DC pinjol Akulaku yang datang ke rumah tersebut, dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan. Itu menjaga agar kalian tidak tertipu oleh oknum DC pinjol Akulaku yang tiba-tiba datang ke rumah menagih, meminta dana tunai langsung dibayar di tempat. Itu biasanya adalah oknum, karena Akulaku ini hanya boleh dibayarkan melalui aplikasi pinjolnya. Jadi tidak boleh dititipkan ke DC yang datang ke rumah, tidak boleh dititipkan ke siapapun karena rawan penipuan. Nah, makanya buat teman-teman semuanya yang saat ini menggunakan pinjol Akulaku dalam situasi telat bayar atau gagal bayar lebih dari 100 hari, tidak usah panik, kalian tidak akan terjadi apa-apa. Justru kalian akan tenang. Dengan gagal bayar, hidup kalian akan lebih baik. Kalau misalkan kalian terus-terusan merawat pinjol Akulaku, maka hidup kalian akan sengsara seumur hidup. Makanya buat teman-teman semuanya, lebih baik gagal bayar daripada terus-terusan merawat pinjol sementara keadaan kalian sudah tidak mampu bayar. Jangan sampai kalian melakukan pembayaran di pinjol Akulaku dengan cara membuat utang baru. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan sampai membayar utang di Akulaku dengan cara menjual aset-aset kalian, menjual rumah, menjual tanah, menjual sertifikat kendaraan Anda dan sebagainya. Itu hanya akan menghancurkan hidup kalian dan memiskinkan kalian di kemudian hari. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang kepanikan karena dalam situasi telat bayar atau gagal bayar, sebaiknya tidak usah melakukan hal-hal seperti itu, tidak usah panik, karena ternyata kata-kata yang dikirimkan oleh DC pinjol Akulaku tersebut hanyalah kata-kata template yang sengaja dibuat dulu agar untuk menakut-nakuti nasabahnya. Jadi kalian tidak usah panik ketika mulai telat bayar, mulai ditelepon, mulai diteror. Abaikan semua itu, jangan pernah dibalas, jangan pernah direspon jika memang kalian tidak kuat mental. Dan untuk mengatasi agar kalian tidak terus-terusan diteror, ya seperti yang sudah saya bilang tadi, segera ganti kartu di handphone kalian, ganti email, ganti WhatsApp, dan reset HP ke setelan pabrik. Abaikan semuanya, bersikap bodoh amat dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Tidak usah panik, karena gagal bayar di pinjaman online manapun bukanlah akhir dari hidup kalian. Kalian masih bisa hidup lebih baik dengan gagal bayar. Perekonomian kalian insya Allah akan baik-baik saja tanpa harus meminjam uang riba di pinjaman online Akulaku. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.